Artis dan presenter Olga Syaputra meninggal dunia di rumah sakit di Singapura Jumat sore tadi. Olga meninggal dunia akibat sakit radang selaput otak atau meningitis. Kabar wafatnya Olga pertama kali disampaikan langsung oleh manajernya Vera. Olga dinyatakan meninggal dunia pada pukul 16.17 Jumat waktu Singapura. Olga menderita sakit radang selaput otak atau meningitis sejak awal tahun 2014. Sebelum dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, Olga sempat menjalani perawatan di tanah air. Dan sejak akhir tahun 2014, Olga kemudian diterbangkan dan dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Saat ini, jenazah Olga disemayamkan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Jenazah Olga akan dibawa ke Jakarta esok hari dan hingga kini belum ada konfirmasi di manakah Olga akan dimakamkan. Pemirsa, nama Olga Syaputra dikenal sebagai komedian papan atas. Hampir setiap hari wajahnya hadir di layar televisi dengan berbagai acara yang dipandunya. Komedian bernama asli Olga Syaputra lahir pada 8 Februari 32 tahun lalu. Sulung dari 7 bersaudara ini awalnya hanyalah seorang penggemar yang kerap meminta tanda tangan dari artis-artis idolanya. Awal karir komedinya dimulai saat ia bergabung dalam Sanggar Ananda, pimpinan Aditya Gumai. Di sana, bakat komedinya terus terasah. Satu demi satu wajahnya muncul di program-program televisi. Tahun 2008, karir Olga terus melesat. Tidak hanya dikenal sebagai komedian, karirnya juga merambah ke dunia presenter dan film layar lebar. Hampir semua program yang dipandu Olga Syaputra menuai rating tinggi. Aksi kocaknya yang kerap berperan sebagai waria membuat Olga menjadi salah satu artis dengan bayaran termahal. Berkat eksistensinya pula, Olga berhasil meraih sejumlah penghargaan selama karirnya. Di antaranya, presenter acara musik terfavorit dan pelawak terfavorit. Artis dan presenter Olga Syaputra meninggal dunia di rumah sakit di Singapura Jumat sore tadi. Olga meninggal dunia akibat sakit radang selaput otak atau meningitis. Kabar wafatnya Olga pertama kali disampaikan langsung oleh manajernya Vera. Olga dinyatakan meninggal dunia pada pukul 16.17 Jumat waktu Singapura. Olga menderita sakit radang selaput otak atau meningitis sejak awal tahun 2014. Sebelum dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, Olga sempat menjalani perawatan di tanah air dan sejak akhir tahun 2014, Olga kemudian diterbangkan dan dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Saat ini jenazah Olga disemayamkan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Jenazah Olga akan dibawa ke Jakarta esok hari dan hingga kini belum ada konfirmasi di manakah Olga akan dimakamkan. Pemirsa, saat ini jenazah Olga Syaputra disemayamkan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Langsung saja kita akan bergabung dengan reporter TV One Olen Esther di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Olen, bagaimana situasi terkini di Singapura? Ya, Lydia dan pemirsa, hingga saat ini kami belum berhasil menemui pihak keluarga dari Olga Syaputra maupun manajer yang bernama Mak Vera yang mengkonfirmasi kebenaran akan meninggalnya presenter dan juga komedian asal Indonesia yang selama 1 tahun terakhir mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Namun, jika beberapa saat yang lalu saat saya melaporkan, kami belum bisa diperbolehkan masuk ke dalam bagian rumah sakit pada
beberapa menit yang lalu dari pihak security rumah sakit sudah bisa memperbolehkan masuk, meski kami tidak diberikan kepastian di ruang mana keluarga masih berada di rumah sakit Mount Elizabeth ini. Sempat beredar informasi bahwa jenazah akan keluar dari rumah sakit Mount Elizabeth Singapura ini pada pukul 9 malam waktu Singapura. Namun saat kami konfirmasi ke pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, dari KBRI sendiri belum mendapatkan informasi dari pihak keluarga untuk mengeluarkan rilis terkait meninggalnya presenter komedian asal Indonesia Olga Syahputra, dan dari KBRI sendiri belum mengeluarkan izin untuk menerbangkan jenazah Olga Syahputra kembali ke tanah air di Jakarta. Dan sejauh ini memang informasi yang kami terima bahwa dari pihak keluarga sebenarnya sudah berada di rumah sakit Mount Elizabeth ini sejak pagi tadi, karena kondisi dari Olga sudah semakin kritis selama beberapa hari terakhir, dan sulung dari 7 bersaudara ini memang akhirnya dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa pada pukul 16:17 waktu Jakarta, waktu Indonesia Barat di tanah air, atau sekitar pukul 5 sore waktu Singapura. Dan kita ketahui memang selama 1 tahun terakhir Olga Syahputra yang merupakan presenter yang sangat humoris, dikenal di seluruh masyarakat tanah air, menderita penyakit meningitis atau radang selaput otak, dan sudah pernah dirawat di tanah air, di rumah sakit tanah air, dan juga sempat dilarikan di rumah sakit Jerman. Namun selama 1 tahun terakhir sejak April 2014 mendapatkan perawatan di rumah sakit Mount Elizabeth ini, kondisinya tidak membaik, dan akhirnya telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa pada pukul 4 sore tadi waktu Jakarta. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda, Lydia, di studio. Baik, terima kasih Olen Esther, laporan langsung Anda dari Singapura. Pemirsa, kami akan terus mengupdate informasi terbaru dari meninggalnya Olga Syahputra. Usai jeda berikut, kami akan hadirkan laporan langsung dari kediaman Olga di Duren Sawit, Jakarta Timur. Tetap di Kabar Malam. Pemirsa, kami sudah tersambung dengan salah seorang rekan dari Olga Syahputra, ada Aditya Gumai. Kita akan berbincang sejenak seperti apa sebenarnya sosok Olga di mata rekan-rekannya. Selamat malam, Mas Adit. Selamat malam. Ya, Mas Adit, kalau boleh diceritakan informasi tentang meninggalnya Olga, Anda dapatkan pertama kali kapan dan dari mana, Mas Adit? Ya, dari jam 4 sore tadi sampai sekarang saya sedang premier film terbaru saya, Ada Surga di Rumahmu. Dan begitu banyak ribuan tamu yang datang, dan di tengah wawancara dengan para wartawan yang sedang membahas mengenai film Ada Surga di Rumahmu ini, tiba-tiba beberapa wartawan mendapatkan informasi dari rekan-rekannya Olga Syahputra meninggal dunia. Dan mereka menanyakan kepada saya, saya karena memang belum terhubung dengan pihak keluarga atau pihak manajemen Olga, saya tidak bisa mempercayai begitu saja karena hal ini sudah beberapa kali terjadi. Saya bilang ke mereka, ya paling itu hoax saja, dan saya belum bisa menghubungi pihak keluarga ataupun pihak manajemen, jadi saya belum bisa memberikan pernyataan apapun. Jadi baru sekarang ketika TV One menelpon saya pikir kalau sebuah TV pemberitaan sudah mendapatkan konfirmasi, ini betul tampaknya. Jadi saya juga sekarang jadi merasa berita ini bukan hoax lagi. Baik, Mas Adit, berarti sampai sekarang pun Anda belum bisa menghubungi pihak dari manajemen ataupun juga keluarga Olga, begitu ya, Mas Adit ya? Iya, saya pikir juga mungkin pihak keluarga ataupun pihak manajemen sedang sangat disibukkan. Handphone beberapa orang dekatnya Olga tidak bisa saya hubungi, dan tempat tadi handphone saya juga lowbat ya. Baik. Tapi kemudian setelah saya chat TV One kemudian menghubungi saya, dan sekarang saya jadi yakin bahwa berita ini adalah benar. Gitu. Ya, Mas Adit, sebelumnya Anda dikenal adalah sosok yang sangat dekat dengan Olga Syahputra, khususnya pada awal karir dari Olga. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Mas Adit, seperti apa Olga Syahputra, sosok seorang Olga di awal karirnya?
Ya, Olga masuk sanggar saya ketika dia duduk di kelas 3 SMP. Seorang pemuda yang sebenarnya amat sangat pemalu. Dia ketika masuk sanggar Ananda, tempat dia belajar acting di sanggar saya itu, dia sebenarnya sosok yang suka bersembunyi di belakang punggung teman karena takut disuruh maju ke depan. Gitu. Sampai peran-peran kecil yang saya berikan pun pada dia masih sangat gugup memainkannya. Hingga kemudian dengan perkembangan waktu dan juga ketekunan dia belajar di sanggar, sampai kemudian dia juga memutuskan bersama beberapa temannya, Ruben, Cikalia, kemudian Raffi, mereka mengontrak di rumah susun di daerah Tebet untuk melanjutkan latihan-latihan yang didapatkan di sanggar yang sebenarnya cuma didapatkan latihan itu seminggu sekali. Cuma karena dia tidak puas, dia melanjutkan materi-materi latihan itu di rumah bersama teman-teman sanggarnya. Rasanya itu yang membuat dia dengan segera bisa mendapatkan kemampuan berimprovisasi yang baik. Ya, Mas dan Adit. Juga bisa, ya. Ya, Mas Adit, setelah kemudian Olga dikenal sebagai seorang komedian papan atas di tanah air, banyak acara juga yang dipandunya. Hampir setiap hari kita sudah tidak asing lagi dengan sosok Olga di layar kaca. Seberapa sering Anda berjumpa dengan Olga? Cukup sering, karena saya juga sering bertemu dia di beberapa acara TV. Dan yang paling sering itu adalah berkomunikasi lewat telepon. Jadi kalau saya kebetulan sedang melihat acara yang dia mainkan di TV dan ada beberapa yang saya rasa perlu dikoreksi, saya pasti langsung menelpon. Dan Olga orang yang sangat terbuka terhadap koreksi gitu loh. Iya. Iya. Mas Adit, bisa diceritakan mungkin dalam komunikasi Anda dengan Olga selama ini, apakah Olga pernah mengeluhkan mungkin tentang kesehatannya? Sebenarnya sekitar 2 tahun yang lalu, ketika dia memang full sekali jadwalnya, dari pagi sampai ketemu pagi, kebetulan saat itu sedang Ramadan, dia di akhir acara sahur itu menelpon kami para pengurus sanggar dan menangis karena dia merasa begitu lelah sekali gitu. Tapi dia juga seperti takut kehilangan waktu, karena dia bilang ini mumpung saya masih mendapatkan banyak kesempatan, maka dia akan ambil semuanya gitu. Jadi mengenai sakitnya dia, kita 3 hari sebelum masuk rumah sakit Pondok Indah, dia sudah bilang bahwa dia itu ada ruam-ruam di badan dia gitu, yang akan diobati dengan suntik stem cell pada saat itu. Dan kemudian obrolan berlanjut dengan perbincangan mengenai rencana dia membuat film layar lebar, dan dia ingin sekali saya yang menyutradarai. Tapi beberapa hari kemudian dia malah masuk rumah sakit. Saya sempat datang ke rumah sakit Pondok Indah, tapi hanya melihat dia sedang tertidur. Itu adalah pertemuan saya terakhir dengan Olga. Hingga kemudian dia dipindahkan ke Singapura, saya tidak pernah bertemu lagi. Baik, kalau bicara tentang sosok seorang Olga, Mas Adit, mungkin Anda punya sebuah kenangan yang tidak terlupakan tentang Olga. Bisa diceritakan, Mas Adit? Salah satu yang paling teringat oleh saya adalah ketika dalam sebuah syuting, tiba-tiba Olga berbisik kepada saya gitu. Waktu itu dia masih peran kecil ya, bukan peran utama. Dia bilang pada saya, Pak Adit, aku ingin sekali punya botol air mineral dengan namaku. Artinya biasanya artis-artis yang peran utama itu diberikan botol air mineral ditulis dengan spidol namanya gitu. Sementara peran-peran tambahan itu mereka mengambil sendiri botol air mineralnya gitu. Nah, saya pikir ini permintaan yang lucu saat itu. Tapi oke lah, saya stop sebentar syuting. Lalu saya bikin sedikit upacara penyerahan botol air mineral dengan nama Olga. Dia sangat terharu, bahkan sampai menangis. Dan dia merasa pemberian botol air mineral dengan namanya itu merupakan satu pernyataan dia telah diterima di dunia entertain. Buat saya saat itu masih sebuah lelucon aja, tapi ternyata sekarang saya merasa hal kecil yang saya lakukan itu tampaknya memotivasi dia untuk betul-betul mewujudkan mimpinya menjadi artis papan atas. Baik, sebuah impian yang sederhana nampaknya, Mas Adit, ya, namun sangat menginspirasi, mengingat ini adalah bentuk semangat dari Olga untuk terus bekerja keras sampai akhirnya bisa menjadi salah seorang artis papan atas di Indonesia. Aditya Gumai, terima kasih banyak atas waktunya berbincang bersama kami di Kabar Malam. Selamat malam, Mas Adit.
Iya, selamat malam. Pemirsa, kami masih akan mengajak Anda untuk berbincang dengan rekan dari Olga Syaputra lainnya. Usai jeda berikut kami kembali dengan perbincangan bersama Opi Kumis. Sejumlah selebriti kawan dekat Olga dan banyak fans mengucapkan duka cita melalui akun Twitter mereka. Sejumlah selebriti yang juga merupakan kawan komedian Olga Syaputra mencurahkan kepergian Olga dalam akun Twitternya. Indy Barens, presenter dan kawan dekat Olga, merupakan salah satunya. Ia mengunggah postingannya tidak lama setelah kabar meninggal komedian itu beredar. Dalam akun Twitternya @IndyBarens, ia menyatakan kepergian Olga merupakan jalan yang terbaik. Selebriti lainnya seperti Dewi Persik dan Sogi Indra Juanda juga memposting mengenai kepergian Olga Syaputra. Sementara ribuan penggemar juga menuliskan kesedihan duka cita atas kepergian Olga. Bentuk kehilangan mereka dituliskan dalam tagar RIP Olga Syaputra. Tim TV One mengabarkan. Ya, kabar meninggalnya Olga Syaputra mengagetkan sahabat-sahabatnya di tanah air. Kita akan bergabung dengan Ramadan Wibisono yang saat ini bersama dengan Opi Kumis, salah satu sahabat Olga. Rama, silakan. Ya, Nanda serta pemirsa, kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Salah satu komedian ternama tanah air, Olga Syaputra, dikabarkan meninggal dunia sore tadi di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Olga dikabarkan meninggal setelah menjalani perawatan kurang lebih selama hampir 1 tahun di Rumah Sakit Mount Elizabeth akibat komplikasi penyakit meningitis dan juga diduga kanker kelenjar getah bening. Untuk mengetahui bagaimana sosok Olga atau mengenai berita duka yang menyelimuti keluarga Olga Syaputra, di sebelah saya sudah bersama salah seorang sahabat dekat dari Olga Syaputra yang juga seorang komedian, yaitu Bang Opi Kumis. Bang Opi, sebelumnya kita mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya sahabat kita semua, Olga Syaputra. Bang Opi, tolong informasikan kepada kita kapan Bang Opik mendengar Olga meninggal dan dari siapa informasi tersebut pertama kali Bang Opik dengar? Ya, tadi gue ini kan pulang acara kira-kira 6:30. Itu dapat kabar dari broadcast teman-teman bahwa Olga Syaputra meninggal dunia. Nah, kalau gue sih pribadi itu memang sering dapat kabar soal Olga, soal kesehatan dia kan, soal dia mau balik ke Jakarta. Ya alhamdulillah kita sebagai sahabat bersyukur. Tapi berita yang datang hari ini itu berita yang memang semuanya bareng gitu ya, bareng yang menyatakan bahwa Olga Syaputra meninggal dunia. Terutama pada waktu di mobil tadi gue sempat dapat siaran dari radio, dia meninggal di Singapura itu, di rumah sakit Singapura itu jam 5 lewat berapa gitu. Jadi ini satu kepastian yang memang bisa dapat dipercaya, karena teman-teman sendiri yang lagi acara siaran langsung apa segala macam juga udah pada broadcast mengenang dan langsung menyiarkan mengenang saat Olga masih ada gitu ya. Ya kalau gue sebagai sahabat, kalaupun hal ini memang kejadiannya Olga Syaputra meninggal dunia, ya mungkin gue sebagai sahabat cuma innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, karena kita memang yang hidup memang mempunyai hak yang nggak bisa diganggu adalah kematian gitu. Selama Olga dirawat di rumah sakit, baik itu ketika berada di Jakarta ataupun berada di Singapura, apakah Bang Opik sempat mengikuti perkembangan Olga atau bahkan mungkin sempat menjenguk Olga di rumah sakit itu, Bang? Dia memang awal sakit pertamanya memang lagi dalam satu pertunjukan lawak bareng gue tuh, dia nyender di pundak gue gini. Gue bilang, kenapa lu Ga? Kayaknya badan gue nggak enak bener nih Pi, kalau lu perhatiin badan gue kelihatan ada nggak katanya. Gue bilang ya badan lu ada, karena memang dia orang komedian, sesakit apapun yang bercanda tuh dia masih tetap bercanda si Olga tuh. Gue bilang lu kayaknya badannya panas nih, mendingan lu pulang aja deh Ga. Dia pulang dapat kabar gue 2:30 dini hari pagi itu, awal pertama dia sakit, dia langsung dibawa ke rumah sakit Pondok Indah kan. Nah 2 hari di rumah sakit Pondok Indah gue langsung ke sana ngelihat untuk ngebesuk.
pertama waktu teman-teman yang lain ngebesuk 1 hari pertama dia masuk masih kelihatan sehat. Nah tapi begitu yang gue datang untuk 2 harinya dia setelah dirawat di rumah sakit Pondok Indah tuh gue udah nggak bisa nemuin, dengan alasan memang dia harus banyak istirahat Bang Opi ya. Jadi dari pertama dia masuk Pondok Indah sampai jatuhnya 1 tahun sekarang dia di Singapura itu gue nggak bisa sempet nemuin dan nggak bisa ketemu langsung gue sebagai sahabat sama dia. Informasi yang Bang Opik terima baik itu dari manajernya ataupun keluarganya Olga, sebenarnya Olga tuh menderita sakit apa ya Bang? Kalau pada waktu sakit pertamanya dia tuh memang dia ada benjolan merah di sini, yang dibilang penyakitnya katanya kelenjar getah bening. Tapi setelah ada penelitian lagi dari medis, dia punya penyakit di di otak tuh. Nah setelah itu cuma 2 penyakit itu yang gue tahu, sampai dapat lagi kabar terakhirnya ada gangguan lagi di batang otak yang tidak bisa connect, kalaupun dia lapar, dia apa katanya nggak bisa connect ke atas nih, jadi ini nggak ada ucapan apa-apa. Nah itu kabar terakhir yang gue dapat penyakitnya si Olga tuh. Nah malam ini apakah ada rencana bersama sahabat-sahabat lain untuk mungkin melayat ke rumah duka atau mungkin bisa bertolak ke Singapura atau seperti apa gitu Bang? Ya gue sih mungkin sampai malam ini dan sampai subuh nanti mungkin gue tetap monitor bagaimana kepastiannya untuk soal kedatangan jenazahnya nanti, umpamanya dia ke rumahnya apa nanti besok bagaimana. Cuma yang jelas besok juga pagi jam 9 kita udah dapat undangan untuk wawancara segala macam di satu stasiun TV jam 9, dan satu stasiun TV lagi jam 11 siang. Besok kita harus ada undangan ke sana datang untuk membicarakan mengenai kenangan-kenangan kita bersama Olga. Bang Opik, kita akan lanjutkan obrolan kita, namun kita tahan dulu sebentar karena kita akan mau secara langsung dari Singapura, dari lokasi tempat rumah sakit di mana Olga sempat dirawat dan meninggal di rumah sakit. Oke, kita tahan dulu sebentar Bang Opik. Ya pemirsa, kita kembali ke studio. Baik Rama, terima kasih atas perbincangan Anda bersama salah satu rekan Olga lainnya, Opi Kumis. Kita akan kembali mengupdate informasi terkini dari Singapura. Pemirsa, tepatnya dari Rumah Sakit Mount Elizabeth sudah ada reporter TV One Olen Esther di sana. Olen, silakan dengan laporan terkini dari sana. Ya, Lydia dan pemirsa, memang pada malam hari ini suasana haru sudah semakin terasa di kawasan Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura ini, karena sudah semakin banyak baik itu warga negara Indonesia yang sementara berada di Singapura maupun warga Singapura yang memang ngefans dengan Olga Syaputra yang sudah mulai berdatangan untuk melihat langsung jenazah yang saat ini disemayamkan di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Meski hingga pada malam hari ini kami belum mendapatkan kepastian apakah jenazah masih berada di Rumah Sakit Mount Elizabeth yang dekat dengan kawasan Orchard Road ini, karena informasi dari pihak rumah sakit sendiri sejauh ini tidak ada informasi atau konfirmasi dari pihak keluarga, karena bisa disinyalir mungkin jenazah bukan berada di Rumah Sakit Mount Elizabeth ini, namun ada di Rumah Sakit Mount Elizabeth yang lain, ataupun sempat beredar kabar berada di Singapura General Hospital. Namun kalau kita lihat memang ada beberapa warga negara Indonesia yang sudah stay atau tinggal di kawasan Orchard Road ini yang mengakui sendiri sering melihat keluarga dari Olga nongkrong atau makan di kafe yang berdekatan dengan Rumah Sakit Mount Elizabeth di kawasan Orchard Road ini. Seperti yang Anda saksikan, ini sebagian kecil saja ada warga negara Indonesia, ada juga warga Singapura yang kenal dengan Olga Syaputra, dan ada beberapa yang lain yang sudah seperti yang Anda saksikan di belakang yang baru saja keluar dari Rumah Sakit Mount Elizabeth, yang tadi sudah berusaha masuk ke bagian informasi di lobi Rumah Sakit Mount Elizabeth ini untuk menanyakan keberadaan dari pihak keluarga untuk melihat langsung dan menanyakan tentang kebenaran informasi ini. Menarik di sini ada seorang bapak warga negara Singapura ya Pak ya? Ya, dengan Bapak siapa? Ari Rahman. Pak Ari, bisa bahasa Indonesia Pak ya? Iya, Pak Ari ini warga negara Singapura tapi kenal sosok Olga, itu gimana caranya Pak? Karena saya sering melawat ke Indonesia, di Jakarta, Bandung ataupun di Batam setiap minggu. Dan dari situ saya sering menonton di TV semasa itulah, dan dari itu lahir minat atau fans sama-sama beliau.
memang kan sudah tinggal di Singapura Pak ya. Pernah datang berkunjung untuk melihat langsung Olga yang sementara dirawat di rumah sakit ini? Pernah sekali, tapi tidak kesempatan karena tak diberitahu di mana beliau berada, di ward mana ya. Maksudnya tidak diizinkan? Tidak diizinkan oleh pihak hospital pada ketika itu. 3 minggu, lebih kurang 3 atau 4 minggu yang lalu, begitu ya. Bapak ini kan memang walaupun bukan merupakan warga negara Indonesia, tapi turut merasa kehilangan sosok presenter, komedian yang cukup humoris dan merupakan aset bagi bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke pihak keluarga yang menyaksikan di Jakarta, Pak? Ya, pada pihak keluarga Allahyarham Olga ya, doa saya agar keluarganya tabah menghadapi musibah ini, dan sama-sama kita semua fan-fannya baik di Indonesia atau di Singapura atau di Malaysia kirimkan doa untuk arwah, semoga ditempatkan di tempat yang lebih aman di sana. Nah, terima kasih banyak Bapak, dan seperti yang dapat Anda saksikan Lydia, di belakang saya ini memang sudah semakin ramai warga negara Indonesia yang memang sudah tinggal di Singapura, ataupun ada mungkin yang hanya datang jalan-jalan turis ya Ibu, ataupun yang sementara rawat jalan di rumah sakit yang sama dengan tempat Olga dirawat selama 1 tahun terakhir. Kita ketahui bahwa Olga Syaputra yang nama aslinya merupakan Yoga Syaputra, pria 7 bersaudara, sulung dari 7 bersaudara ini sudah dirawat secara intensif selama 1 tahun terakhir sejak April 2014 karena mengidap penyakit meningitis atau penyakit radang selaput otak. Dan tepatnya pukul 5 sore waktu Singapura atau sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat tadi sudah berpulang ke Yang Maha Kuasa di usianya yang ke-32 tahun. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda Lydia di Jakarta. Ola Nestor, terima kasih atas laporan langsung Anda dari Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura. Kami akan kembali kepada Anda jika ada perkembangan terbaru dari sana. Kami akan mengajak Anda untuk bergabung lagi dengan reporter TV One Ramadan Wibisono yang saat ini berada di kediaman Opi Kumis, salah satu rekan dari Olga Syaputra di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Rama, dari perbincangan Anda dengan Opi Kumis tadi, apakah Opi Kumis ataupun juga rekan-rekan Olga atau keluarga lainnya sudah bisa memastikan kapan informasinya jenazah dari Olga Syaputra akan diterbangkan ke tanah air dan di mana akan dimakamkan, Rama? Oke, ya baik Nanda. Akan saya coba tanyakan kembali dengan sahabat terdekat dari Olga Syaputra, yaitu komedian Bang Opi Kumis. Ya Bang Opi, melanjutkan perbincangan kita sebelumnya. Sampai saat ini, apakah Bang Opi sudah mendapatkan informasi, baik itu dari broadcast ataupun kabar lain dari rekan-rekan Olga, kapan jenazah Olga akan dibawa ke Jakarta, kemudian dimakamkan di mana gitu, Bang? Ya, sampai saat ini sih gue belum dapat kabar jenazahnya bakal dibawa ke Jakarta kapan dan dimakamin di mana, itu belum dapat kabar. Karena baru dapat kabar ya tadi selesai gue acara tuh baru dapat kabar ya tadi 6:30. Jadi untuk lebih lengkapnya lagi nanti dibawanya kapan, dimakamin di mana tuh gue belum dapat kabar. Tapi pasti akan dibawa ke Jakarta, kan? Kayaknya begitu, kayaknya di Jakarta karena memang dia lebih banyak keluarga apa segala macam, memang semuanya di Jakarta, jadi nggak mungkin dia di Singapura, pasti dibawa ke Jakarta. Bang Opi mengenal sosok Olga itu seperti apa sih, Bang? Wah, ini satu sahabat, satu komedian di Indonesia yang punya warna tersendiri nih, Olga nih. Dia tuh orang yang memang bukan cuman sekedar berita ya, dia tuh memang orang yang ngebantu sahabatnya, memang nggak pernah tanggung-tanggung. Dia nggak boleh dengar penderitaan sahabatnya, walaupun di sisi dia bantu sahabat dengan ada sentilan-sentilan pembicaraan ya, kita anggap itu satu hal yang biasa lah. Memang orangnya Olga Syaputra tuh paling demen bercanda, cuma dia nggak pernah bisa ngeliat atau mendengar kalau misalnya temennya dalam keadaan susah gitu, dia paling nggak bisa. Pernah satu hari gue ada kesusahan pada waktu itu, minta bantuan sama dia karena ada anak gue yang sakit. Itu dia walaupun ada sedikit pembicaraan yang sedikit bercanda, tapi tetap dia ada bantuan. Pada waktu itu dia ngasih ke gue 10 juta, pakai aja nih, nggak usah minjem katanya. Makanya kalau untuk cari sahabat kayak Olga memang sulit kayaknya ya, buat di mana di dunia
kesendian seperti sekarang. Terakhir nih Bang, kapan Bang Opik bertemu Olga secara langsung ataupun menjalin komunikasi terakhir dengan Olga Saputra? Ya kalau gue sih memang putus banget ya hubungan gue sama Olga nih soal komunikasi. Terakhir pada waktu dia jatuh sakit di satu acara bareng gue itu, dia mau pulang tuh gue yang suruh, dan gue sempet mijitin pundaknya tuh sampai dia berangkat ke rumahnya, pulang 2:30 dia berangkat ke rumah sakit Pondok Indah. Putus dari situ sampai setahun ini gue nggak, karena berapa kali gue datang ke Pondok Indah nggak bisa ketemu. Beberapa kali gue juga menyatakan cobalah barangkali nanti kalau gue ada dana gue pengen ke Singapura. Nggak usah Bang Opi, didoain aja, sekarang udah mendingan. Ya gue cuma dapat kabar-kabar dari sahabat dan dari teman-temannya, begitu aja. Putus, gue nggak pernah hubungan lagi sama Olga selama setahun. Baik, terima kasih banyak Bang Opik atas waktunya. Kita berharap Olga dapat diterima di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Bang Opik. Sukses terus. Ya pemirsa, demikian perbincangan singkat saya dengan salah seorang sahabat almarhum Olga Saputra, yaitu Bang Opi Kumis, yang merupakan sahabat terdekat dari Olga. Sekali lagi kita turut berduka cita atas meninggalnya almarhum komedian Olga Saputra. Semoga arwah almarhum dapat diterima di tempat yang layak di sisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberi ketabahan. Kita kembali ke studio. Ramadan Wibisono langsung dari Cililitan, Jakarta Timur, dari kediaman salah satu rekan dari Olga Saputra, Opi Kumis. Pemirsa, laporan langsung dari kediaman Olga Saputra di Jakarta akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama. Ini di rumah Olga Saputra. Jika Anda melihat ke dalam, memang ada satu seperti ranjang yang sudah dipersiapkan, yang kemungkinan rencananya di situ nantinya Olga Saputra akan direhatkan sebentar di rumah ini, dan sisanya besok mungkin akan dilakukan pemakaman. Hingga saat ini juga memang banyak sekali dari masyarakat sekitar yang datang untuk melayat dan memberikan rasa bela sungkawa kepada keluarga Olga Saputra. Untuk dari teman-teman rekan-rekan artis yang ada di sini, tadi kami memang sempat memantau seperti ada Denny Cagur, Cedric, dan juga Chan Kelvin, teman Olga, ya, di mana sebelumnya memang Olga sempat bermain YKS, dan di sini tadi kami melihat teman-teman dari artis Olga Saputra memberikan support kepada keluarga. Demikian, Lydia, kembali ke Anda di studio. Baik, Stefani Susanto, terima kasih atas laporan langsung Anda dari kediaman Olga di Duren Sawit, Jakarta Timur. Ya pemirsa, kabar dari rumah duka di kediaman Olga di Duren Sawit, Jakarta Timur tadi merupakan akhir dari kabar malam hari ini. Besok kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda.